Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para ikhwah akhwat jamaah sekalian, Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab tiga prinsip utama dalam Islam. Kita masih membahas masalah mengenal Allah pada bahasan tentang macam-macam ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah isti'adah, isti'anah, isti'adah, dan istighatsah. Memohon pertolongan, berlindung dari Allah, mohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah, dan istighatsah, yaitu meminta agar terhindar dari keburukan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari macam ibadah yang berikutnya, yaitu penyembelihan, kemudian yang terakhir adalah nazar. Ya, penyembelihan dan yang terakhir adalah nazar. Nah, di sini penulis mengatakan wadalilu dzabhi, dalil bahwasannya penyembelihan itu bagian dari ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt. Qul inna salati, katakanlah bahwasanya salatku, nusuki yaitu sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan kematianku kelak. Lillah, semuanya karena Allah. Rabbil alamin, yaitu pencipta, penguasa, pengatur sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ayat ini dijadikan dalil bahwa sembelihan itu bagian dari ibadah yang tak bisa terlepas, di mana Allah menggandengkan ibadah penyembelihan ini dengan salat. Salatku dan sembelihanku. Karena Allah tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, ini yang aku diperintahkan oleh Allah. Berarti sembelihan itu bagian dari ibadah yang sangat mulia sekali, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak, ya, menyembelih binatang ternak atau binatang kurban yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih. Inilah namanya penyembelihan yang bernilai ibadah, yaitu ta'zim, mengandung nilai pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan penyembelihan ini. Pengagungan itu apa? Pengagungan itu adalah dengan penuh harapan bahwa dia ingin mendapatkan pahala dari Allah. Takut akan azab dan siksanya. Jadi harapan untuk mendapatkan rahmat dan harapan akan terhindar dari azab sebagai bentuk kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan penyembelihan ini. Jadi penyembelihan ibadah yaitu bentuknya pengagungan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu, jika penyembelihan itu bagian dari ibadah, jika penyembelihan ini bagian dari ibadah, maka kaidahnya ia harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Nyembelihnya karena Allah semata. Berarti ini bagian dari prinsip ibadah yang harus dibangun di atas kaidah keikhlasan, ketauhidan kepada Allah. Dan jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu bagian dari syirik kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan menyembelih sapi. Untuk siapa? Untuk penghuni lembah, untuk penghuni gunung, untuk penghuni lautan, agar gunungnya tidak meletus, agar lembahnya tetap menghasilkan panen yang memuaskan, penghuni sungai, agar sungainya tetap menghasilkan air yang jernih buat mereka dan yang berlimpah buat mereka. Berarti dia memalingkan penyembelihan ini kepada selain Allah. Dia dengan menyembelih mengharapkan kebaikan, takut akan terjadinya keburukan kepada selain Allah. Nah, saat itulah mereka, orang yang melakukan ini, dikatakan sebagai orang yang telah berbuat syirik kepada Allah. Ini yang harus kita fahami. Dan ini menepis syubhat, kerancuan dalam berpikir di tengah masyarakat bahwa sesaji yang diberikan kepada laut atau kepada gunung dan yang lainnya ini murni hanyalah budaya masyarakat yang tak ada sangkut paut dengan masalah ibadah. Na'udzubillah. Atau mereka mengatakan, loh ini kan bagian dari sedekah. Sedekah laut. Bukankah sedekah itu dianjurkan? Kita bersedekah kepada laut. Ini semua adalah argumen-argumen mereka yang digunakan untuk memperkuat syiriknya saja sih sebetulnya. Sembelihan itu mereka lakukan dengan tujuan tentunya. Apa tujuannya? Kepada laut. Tujuannya untuk meminta kebaikan. Tujuannya agar terhindar keburukan dari laut ini. Tujuannya agar hasil nelayannya melimpah. Dia berlindung takut agar hasilnya jelek. Makanya dia memberikan sesaji kepada laut. Berarti apa? Mengharap kebaikan, berlindung dari keburukan dengan cara dia melakukan sembelihan ini kepada mereka-mereka yang diyakini bisa mendatangkan kebaikan dan menghindar keburukan. Berarti kepada selain Allah. Saat itulah disebut sebagai ibadah kepada selain Allah. Nah, inilah letak kemusyrikan yang mereka lakukan. Walaupun mereka menyebutkan ini adalah sedekah, tapi diniatkan kepada selain Allah. Yaitu mengharap kebaikan dan terhindar keburukan bukan kepada Allah. Berarti sembelihan yang dia lakukan itu memang ibadah. Sehingga ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Nah, inilah para jamaah, para ikhwah sekalian yang harus kita fahami bahwasannya adzabhu, penyembelihan itu adalah ibadah mulia. Makanya Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad apa itu? Al-Kautsar, kebaikan yang berlimpah. Termasuk di dalamnya adalah telaga di surga yang sudah Allah sediakan untuk Rasulullah SAW dan umat Rasulullah SAW yang bertauhid dan menjalankan sunnahnya. Nah, lalu Allah mengatakan kiatnya bagaimana? Fasalli li rabbika wanhar. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia itu dan sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan itu, fasalli li rabbik, salatlah kamu, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan. Di sini disebutkan li rabbik, tujuannya hanya kepada Rabbmu saja. Mengharap kebaikan hanya kepada Allah.
Mengharap agar terhindar dari keburukan hanya kepada Allah. Mengagungkan dan menyanjung hanya kepada Allah. Nah, makanya penyembelihan itu adalah ibadah yang mulia. La syarikalah. Dan dari hadis disebutkan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sangat jelas. Allah akan melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini lebih tajam lagi. Allah melaknat, artinya Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Nah, kalau seseorang tidak dikasih rahmat oleh Allah, berarti dia akan berada dalam kehancuran dalam kehidupan dunianya. Berarti dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Siapa man dzabaha li ghairillah? Seseorang yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih kepada selain Allah. Nah, inilah letak syiriknya. Kita harus perhatian dan berhati-hati dalam masalah ini. Jadi bahwa adzabhu, penyembelihan itu adalah bagian dari ibadah yang harus ditujukan. Tujuannya harus hanya kepada Allah semata. Niatnya hanya kepada Allah semata. Nah, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin membagi penyembelihan ini menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian. Sebentar. Membagi penyembelihan ini menjadi 3 bagian. Oke. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin membagi penyembelihan itu menjadi 3 bagian. Kita catat ya, penyembelihan ya, penyembelihan. Oke, penyembelihan dibagi oleh beliau jadi 3. Yang pertama, penyembelihan yang bersifat oh, penyembelihan yang bersifat apa namanya? Pengagungan ya. Nah, ini keluar terus. Penyembelihan bersifat pengagungan. Dah, ini kok lari-lari terus begini. Pengagungan. Pengagungan. Nah, inilah yang bernilai ibadah. Nah, bernilai ibadah. Berarti penyembelihan Allahu Akbar. Berarti harus apa? Ditujukan hanya kepada Allah. Ditujukan hanya kepada Allah. Nah, ini yang nilai tauhidnya yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, penyembelihan yang sifatnya sebentar, kita bingung menggunakan aplikasi ini jamaah. Yang sifatnya adalah penghormatan. Yang sifatnya penghormatan. Nah, ini kepada siapa? Dituju kepada apa namanya? Kepada tamu. Ditujukan kepada tamu. Jadi ketika ada tamu datang, kita sembelihin kambing umpama. Nah, mau ngapain? Mau nyembelih kambing? Buat siapa? Karena mau ada ya, sebentar.
Nah, ini boleh dilakukan, boleh dilakukan, boleh dilakukan, bahkan apa? Bahkan bahkan berpahala ini. Bahkan ini berpahala. Termasuk bagian dari apa? Termasuk bagian dari menghormati tamu. Nah, ini menghormati tamu. Nah, sebagaimana dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia memuliakan siapa? Tamunya. Nah, yang ketiga adalah bentuk yang ketiga adalah untuk apa? Yang ketiga untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan. Ya, ini untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan ini apa? Ya, untuk makan keluarga, umpama keluarga dan kerabat, umpama. Nah, ini tentu kan termasuk hal yang dibolehkan, termasuk hal yang dibolehkan dan termasuk apa? Termasuk sedekah, termasuk sedekah. Nah, berarti bahasan kita ada di mana? Di poin yang pertama ini. Nah, kita di poin yang ini pertama ini. Inilah termasuk bahasan kita. Jadi penyembelihan yang dilakukan dengan tujuan pengagungan. Ya, dia mengagungkan. Berarti kalau dia sesaji tadi, berarti dia mengagungkan siapa? Mengagungkan setan yang jaga laut, gunung, ya, setan yang jaga gunung. Dia mengagungkan itu, berarti dia melakukan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala, takut akan tertimpa keburukan, berarti mengharap agar dirinya terhindar dari keburukan, dan karena faktor kecintaan dia kepada uh, itu, sesembahannya itu. Nah, inilah yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang berkaitan dengan masalah penyembelihan. Ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan yang pertama, tentu dalilnya adalah yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ini. Ya kan? Dalilnya adalah yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ini. Sedangkan yang kedua adalah dalilnya hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Berarti ini bagian dari ibadah kepada Allah. Dia menyembelih untuk siapa? Untuk tamunya. Dia nyembelih karena Allah untuk menghormati tamu. Nah, kan gitu kan, ikraman, karena ingin memuliakan tamu. Dan tentu nyembelihnya karena Allah, tapi untuk memuliakan tamu. Nah, ini dibolehkan. Yang ketiga, dia menyembelih karena Allah untuk kebutuhan dia sendiri. Ini boleh. Sebagaimana dalilnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah di surat Yasin ayat 71-72. Awalam yarau anna khalaqda lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Lihat ini. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan lahum untuk mereka apa yang dihasilkan oleh kedua tangan kami, aidina, yaitu berupa apa? An'aman, binatang-binatang ternak. Kami menciptakan buat mereka binatang ternak. Kami menciptakan buat manusia binatang-binatang ternak.
Dan kami jadikan binatang ternak ini tunduk buat mereka. Lalu buat apa binatang ternak ini? Buat tunggangan dan juga buat mereka makan. Nah, jadi kita menyembelih ini untuk apa? Untuk kita makan karena Allah, boleh. Tapi kalau yang termasuk syirik ini, nah ini yang termasuk syirik tadi itu, dia menyembelihnya untuk apa? Ya untuk mengagungkan. Nah, jadi ini fahami ini jamaah. Ya, ini yang berbahaya ini. Untuk apa? Untuk dia makan, untuk pengagungan. Bukan untuk memuliakan tamu, tapi untuk mengagungkan sesembahannya dia ini. Ya, jadi dia untuk mengagungkan sesembahannya ini. Nah, ini yang pertama, yaitu masalah sesembelihan, ya penyembelihan. Oke, kita akan masuk pada bagian yang kedua di hari ini, yaitu nazar. Yaitu apa? Nazar. Ya. Berarti nazar ini bagian dari ibadah kepada Allah. Nazar bagian dari ibadah kepada Allah. Dalilnya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka para penghuni surga itu adalah orang-orang yang kerap kali menepati nazarnya. Dan mereka takut akan suatu hari di mana keburukannya itu sangatlah lama. Ini di surat Al-Insan pada ayat yang ketujuh. Nazar bagian dari ibadah. Apa itu nazar, ikhwah sekalian? Ya, apa itu nazar? Ya. Nazar itu apa? Nah, nazar. Kita catat nazar. Apa itu nazar? Nazar itu para ulama mengatakan mengharuskan pada dirinya, ya, mengharuskan sesuatu, jadi dia mengharuskan sesuatu, ya mengharuskan sesuatu pada dirinya, ya, mengharuskan sesuatu pada dirinya atas apa yang tidak disyariatkan, atas ya mengharuskan sesuatu pada dirinya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Mengharuskan sesuatu pada dirinya, padahal mengharuskan sesuatu pada dirinya atas perkara yang tidak diwajibkan. Nah, contohnya nazar ini apa? Dia mengharuskan sesuatu pada dirinya. Padahal syariat Islam tidak mewajibkan dia untuk melakukan itu. Itulah nazar. Contoh, saya bernazar kalau saya lulus, saya akan melakukan ini. Berarti dia mengharuskan pada dirinya untuk melakukan itu ketika dia mendapatkan ini. Kan gitu kan, itu kan nazar. Jadi ada yang diharapkan, maka ada yang diharuskan pada dia untuk dia lakukan. Ya. Kalau anak saya lahir dengan selamat, istri saya selamat, maka saya akan begini. Jadi gitu. Kalau saya lulus, kalau saya berhasil diterima di sini, maka saya akan melakukan ini. Saya bernazar untuk ini. Ya. Jadi nazar itu kan harus diucapkan dengan kata-kata nazar. Saya bernazar jika saya begini, maka saya akan begitu. Berarti dia mengharuskan sesuatu.
Nah, apakah syariat Islam mewajibkan dia ketika mendapatkan itu untuk melakukan itu? Tentu jawabannya tidak. Kalau saya lulus, saya sukses dengan ini, maka saya akan sembelih 1 ekor sapi. Apakah syariat Islam mewajibkan Anda di saat Anda berhasil itu Anda disuruh nyembelih sapi? Jawabannya tidak. Berarti yang menyuruh siapa? Yang mengharuskan itu diri Anda sendiri. Ya itulah nadar. Makanya para ulama mengatakan hukum nadar itu apa? Nah, jadi nadar ini hukum aslinya apa? Hukum nadar. Jadi hukum nadar ini pada aslinya apa jamaah? Hukum nadar. Hukum nadar. Pertama, hukum asli. Hukum aslinya nadar ini haram. Nah, loh jamaah. Kenapa? Karena dia mengharuskan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam, yang nggak ada ketentuan dalam syariat Islam. Anda mengharuskan sesuatu yang nggak ada tuntunan dalam syariat Islam. Makanya dalam kaitan nazar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Innahu la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar ini tidak menghasilkan kebaikan apapun. Nah, jadi hukumnya haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini tidak tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan. Kemudian hakikatnya lagi dilakukan oleh orang yang pelit. Dilakukan oleh mereka yang bakhil. Ya, nanti kalau saya sukses saya akan sembelih kambing. Nanti kalian saya traktir. Ya, saya bernadar kalau saya sukses saya akan traktir kalian. Loh, kenapa nggak dari sekarang aja traktir mereka? Kenapa nggak dari sekarang aja Anda mau bagi-bagi ke fakir miskin? Nanti kalau saya bernadar, kalau saya sukses, saya mau bagi-bagi sembako ke fakir miskin. Loh, kenapa nggak dari sekarang? Kenapa nggak selalu, nggak rutin? Nah, nunjukin kalau dia ini bakhil. Kalau dapat duit, kalau dapat rezeki baru mau. Itu pun dengan cara nadar, mengharuskan dirinya. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Nadar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit, kata Rasulullah SAW. Perhatikan ini pelit nih yang ngelakuin ini. Jadi, makanya beliau mengatakan hukum asli nadar itu adalah haram. Hukum aslinya haram. Tapi, nah di sini ada lagi di sini. Jika sudah terucap. Nah, tapi kalau nadarnya sudah terucap gimana? Si fulan sudah bernadar. Nah, nadar yang sudah terucap. Nah, ada 3 macam di sini para ulama membaginya. Berkaitan dengan ketaatan, berkaitan dengan kemaksiatan, nah, berkaitan dengan kemaksiatan, dan yang ketiga berkaitan dengan perkara yang mubah. Contoh, berkaitan dengan ketaatan umpama. Kalau saya bernadar, ya, jika rumah saya laku, maka kalian saya akan ajak umroh. Saya bayari umroh, umpamanya. Saya bernadar, jika ya, jika rumah saya terjual, maka kalian akan saya bawa umroh. Artinya apa? Nadarnya bentuknya apa? Ketaatan. Ya, nadarnya bentuk ketaatan. Umroh kan ketaatan. Ya, umroh itu taat. Nadar berupa mubah.
jika saya dapat rezeki ini, saya bernazar, jika saya dapat rezeki ini, saya akan perbaiki selokan-selokan yang di depan rumah saya, di kompleks saya, umpamanya. Ya, ini kan perkara yang mubah, boleh aja. Atau perkara-perkara yang mubah yang lainnya. Saya akan tanami ini. Nah, ini kan perkara yang mubah. Maka man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Nah, kaidahnya di sini. Nah, maka gimana di sini? Maka ketika nadarnya itu ketaatan, maka wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Yang ini wajib dikerjakan. Mubah, mubah juga sama di sini. Mubah juga wajib dikerjakan. Ini wajib dikerjakan. Ya, ini sama nih. Ini wajib dikerjakan. Maksiat, jika saya sukses ini, maka saya nadar jika saya sukses ini, saya akan ajak kalian jalan-jalan ke Hong Kong. Umpamanya. Apa hukumnya? Maksiat. Jalan-jalan ke negeri musyrik, maksiat. Berarti ini haram dikerjakan. Haram dikerjakan. Kenapa? Karena dia nilainya adalah apa? Kemaksiatan. Ya. Jadi perhatikan ini jamaah, ini adalah perkara yang penting. Ya. Jadi dari sini para ulama mengatakan nazar itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Makanya yang dijadikan dalil di ayat ini adalah tentang apa itu ciri penghuni surga yang disebutkan dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri, yaitu mereka para penghuni surga itu dulu pernah bernazar dan mereka kerap kali menepati nazarnya. Berarti kewajiban kita adalah kalau sudah diucapkan maka wajib untuk ditepati nazarnya jika nazarnya itu berkaitan dengan ketaatan. Minimalnya perkara-perkara yang mubah deh. Wajib. Loh, apa tidak kontradiksi di sini? Tidak. Memulai nazar itu haram. Itu yang diucapkan para ulama. Memulai nazar itu haram. Tapi kalau sudah diucapkan dan berkaitan dengan ketaatan dan yang mubah, maka wajib untuk dilaksanakan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaati Allah. Karena kontennya adalah kayak tadi umroh. Ya kamu kerjakan umroh, ngasih makan fakir miskin. Itu kan amal baik. Ya, minimalnya hal yang bersifat mubah dikerjakan. Wa man nadhara an ya'si, siapa yang bernadar untuk maksiat, maka dia tidak boleh mengerjakannya. Nadar maksiat. Nanti kalau rumah saya terjual, saya ajak jalan-jalan kalian ke Hong Kong. Nah, tentu dengan memulai pengucapan nadar. Ya, saya bernadar, kalau terjual saya ajak ke Hong Kong, kamu jalan-jalan. Ngapain? Ya bermaksiat sana. Ya kan? Ya. Nah, begitulah yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Jadi nadar ini adalah ibadah. Nah, untuk itu ketika nazar ini bagian dari ibadah, maka dia harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Nah, jadi nazar ini adalah ibadah. Jadi nazar ini adalah apa? Ibadah. Ketika nazar ibadah, maka harus apa? Ikhlas. Ditujukan ini ditujukan hanya kepada Allah. Ditujukan hanya kepada Allah. Berarti kalau dia nazar kepada selain Allah,
ya, nadarnya kepada selain Allah, ya. Apa bernadar untuk memberikan sesaji yang tadi itu. Ya, bernadar mau ke kuburan ini kan maksiat. Ya, nadar ini biar saya nanti dapat berkah dari ini, maka saya niatkan nadar kepada untuk ini, niatnya niat ini kepada selain Allah. Ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi bagian dari ibadah yang mulia adalah apa? Pertama, penyembelihan. Ya, penyembelihan ini adalah ibadah mulia. Ya, fahami ini jamaah, ini adalah ibadah mulia, ini nadar ini. Nah, ini ibadah nih. Nah, ini ibadah mulia. Kapan nazar itu bagian dari ibadah yang mulia? Yaitu ketika mengandung unsur pengagungan. Berarti tujuannya hanya ditujukan kepada Allah semata. Ini. Ya, hanya ditujukan kepada Allah semata. Tapi kalau dia penyembelihan untuk menghormati tamu, untuk kebutuhan rumah, itu dibolehkan dalam syariat Islam. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah nazar, mengharuskan sesuatu pada dirinya atas perkara yang nggak ada tuntunan dalam Islam. Tidak diwajibkan Anda untuk melakukan itu, Anda sendiri yang bikin-bikin. Makanya hukumnya pada aslinya akhirnya jadi apa? Jadi haram. Nih. Ya, makanya nggak boleh karena Anda mengharuskan sesuatu. Tapi kalau sudah diucapkan, nah ini jika sudah terucap, maka dilihat jika ketaatan, ya dia wajib, mubah wajib. Nah, tapi kalau yang maksiat maka haram. Berarti nadar, ya berarti nadar itu ibadah. Makanya harus ikhlas dan ditujukan niatnya, ditujukan ikhlas itu apa? Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha saja. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan masalah macam ibadah. Nanti kita akan masuk berarti selesai yaitu prinsip yang pertama. Yaitu apa? Prinsip yang pertama yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah semata. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, bahwa Allah memiliki sifat uluhiyah, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Rububiyah berarti yang berhak mengatur alam semesta ini adalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan dan yang berkuasa. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dalam kebaikannya. Untuk itu kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah yang telah disajikan satu demi satu dalam bahasan kita ini. Nah, nanti kita akan masuk pada prinsip yang kedua di dalam al-usul ats-tsalatsa ini, yaitu apa? Ma'rifatu dinil Islam. Mengenal apa itu Islam. Mengenal apa itu Islam. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Anda sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disajikan, disampaikan. Tafadhal. Naam, assalamualaikum Ustaz. Syukron atas ilmu yang telah disampaikan. Kemudian jemaah sekalian, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab ini. Yang pertama kita perkenankan atau kita izinkan untuk yang ingin bertanya langsung. Di sini ada dari Yuniarti Bandung. Ya, silahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, silakan. Neng Yuniati Bandung. Atau kita bacakan saja pertanyaannya. Ya. Di Ana ada pertanyaan dari beliau ini yang masuk. Ya, dari Yuniarti Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
Kalau kita belanja hewan yang sudah disembelih, kita tidak tahu apakah hewan tersebut penyembelihannya sudah dibacakan basmalah atau belum, itu bagaimana Ustadz? Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, kalau yang dimaksud dengan orang yang dimaksud orang yang tidak mendapat rahmat, itu maksudnya bagaimana? Ya, dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, eh, bagaimana dengan hewan-hewan yang di pasar, supermarket, sapi, kambing umpamanya. Kita tidak tahu penyembelihannya seperti apa. Para ulama mengatakan al-aslu fil dzabaih fil at'imah, pada aslinya sembelihan makanan itu halal. Ya, pada aslinya itu halal. Ya. Kapan itu menjadi halal? Tentu kalau kita hanya tahu bahwa ini yang menyembelih muslim. Bahkan kalau yang menyembelih pun non-muslim, seperti Yahudi dan Nasrani, itu pun halal buat kita. Wa uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan dihalalkan kepada kalian sembelihan makanan-makanan yang baik. Dan dihalalkan kepada kalian sembelihan-sembelihan ahlul kitab. Jadi cukup kita hanya mengetahui ini muslim, maka itu halal bagi kita. Ataupun kalau toh yang menyembelih bukan muslim, Yahudi, Nasrani, maka itu dihalalkan pula bagi kita. Ya. Apalagi sekarang, alhamdulillah sudah ada label halal dari MUI umpamanya, atau daging impor. Daging impornya dari mana? Dari impornya dari Australia, berarti ahlul kitab, halal. Impornya dari mana? Amerika, oh berarti ahlul kitab, halal. Impornya dari mana? India, berarti Hindu, musyrik. Nah ini nggak boleh, ya kan? Karena sembelihannya berarti ditakutkan dominan dari orang-orang Hindu, kan gitu kan? Sembelihan dari mana ini? Dari negara-negara yang dimana agamanya adalah syirik, selain dari Islam, kemudian bukan pula Yahudi dan Nasrani. Maka ini tidak diperbolehkan, sembelihannya jadi haram. Ditambah lagi ada pernyataan halal dari majelis ulama setempat, umpama ada pernyataan halal dari MUI Malaysia, umpama MUI Australia, Amerika, kok MUI Indonesia dong, majelis ulamanya gitu ya, majelis ulama Australia, majelis ulamanya Amerika, atau majelis ulamanya Malaysia gitu ya, maka itu lebih menguatkan kita lagi. Di Indonesia ada MUI-nya, lebih menguatkan lagi, ya. Jadi itu cukup bagi kita untuk mengkonsumsi sembelihan-sembelihan itu, tak perlu lagi kita meragukannya. Masuk supermarket, dilihat sapi, dilihat ini kambing, ini ayam, oh ada stempel dari MUI, ya udah bismillah beli. Pasar, oh yang jual orang Islam, ya udah beli. Supermarket, ya udah dari mana impor? Impor mana? Impor Australia, Pak. Oh ya udah beli aja, aman. Ya, nah inilah. Jadi lebih cenderung kemudahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan penyembelihan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi yang kedua tadi? Orang yang tidak mendapat rahmat itu bagaimana maksudnya? Orang yang tidak mendapatkan rahmat. Ya. Rahmat Allah itu ada dua, jamaah. Rahmat Allah itu ada dua. Rahmat yang bersifat umum dan rahmat yang bersifat khusus. Ini menarik nih. Rahmat Allah itu ada dua. Oke. Rahmat Allah, ya.
Jadi rahmat Allah itu ada dua. Bersifat umum, bersifat khusus. Umum ini apa? Umum ini seseorang lahir sehat. Lahir dengan tubuh sehat. Ya, kemudian setelah itu dia terlahir sehat, ya. Kemudian setelah itu dia dapat kenikmatan duniawi. Ya, dia dapat kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi. Kenikmatan dunia. Seperti apa? Seperti makan. Dia dapat harta, sehat. Nah, ini kan bersifat umum jemaah. Mau agamanya apapun, dia bisa mendapatkan ini. Ateis pun, ya, tubuhnya sehat. Tubuhnya sehat. Dan dia bisa dapat harta, bisa kaya jemaah. Nasrani, Yahudi, dia bisa kaya dapatkan itu. Ini yang bersifat umum. Siapapun akan menikmati rahmat Allah ini. Ya. Siapapun kalau ke laut, ya dia nelayan, dia akan dapat ikan. Siapapun yang ke daerah pegunungan, dia akan menikmati indahnya pegunungan itu. Siapapun orangnya akan bisa menghirup oksigen dengan sehat. Siapa yang ngasih dia oksigen? Ya Allah. Rabbul Alamin. Jadi ini menu umum ini. Nah ini adalah namanya aja umum. Ini menu umum ini. Semua orang bisa menikmatinya. Nah yang mahal itu ini khusus. Khusus ini apa bentuknya? Ini yang mahal nih jamaah. Khusus ini bentuknya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Ilmu apa di sini? Ya, ilmu syar'i. Dengan ilmu ini dia bisa tahu yang halal sama yang haram. Halal dan haram dia tahu. Dengan ilmu ini. Dengan ilmu ini dia tahu. Dengan ilmu ini dia tahu mana yang iman dan kufur. Mana yang iman, mana yang kufur. Dengan ilmu ini dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu. Dan seterusnya. Dan gak semua orang yang dapat rahmat ilmu ini. Yang kedua, yang bersifat khusus adalah apa? Hidayah. Nah, ini yang mahal nih jamaah. Ada rahmat khusus berupa ilmu, ada rahmat khusus berupa hidayah. Ini nggak dikasih siapapun. Dunia, iya dunia. Ini dikasih duanya juga dia di sini. Dunia. Tapi dunia yang mana? Dunia yang berkah. Nah, lo kalau ini tidak berkah ini jamaah. Ini tidak berkah ini. Ini nggak berkah ini. Bisa jadi nggak berkah. Yang dunia yang berkah yang mana? Yang bersifat khusus. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang di Al-Baqarah bicara tentang orang kita bilang doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dimaksud fid dunya hasanah itu apa? Di dunia dalam kondisi baik
Apa yang dimaksud dunia hasanah? Nah, Ibnu Katsir mengatakan dunia yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat, hidayah, dan dunia yang berkah. Kasih harta ya berkah, kasih kesehatan berkah, dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Hidayah ini kan bisa, ini kan amal juga, hidayah. Ya, hidayah ini kan juga bermakna amal soleh, ilmu dan amal. Nah ini ilmu dan amal. Nah inilah rahmat yang khusus. Berarti kalau seseorang tidak dikasih rahmat sama Allah, berarti yang mana? Yang tidak ada ilmu syar'i, berarti dia berada dalam kejahilan, dan kejahilan itu adalah kegelapan, berarti dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, berarti dia akan banyak terjebak kepada yang haram. Dia tidak tahu mana iman, mana yang kufur, berarti dia akan banyak berada dalam kekufuran. Hak dan batil berarti hidupnya penuh dengan kebatilan karena dia tidak tahu dan tidak bisa membedakannya. Bisa jadi dia melakukan kebaikan tapi dia kan tidak mengerti. Kejahilan, tidak dikasih hidayah sama Allah, dia tidak dikasih kemudahan untuk belajar ilmu. Ya, hidayah, berapa banyak orang-orang saudara kita yang hari-harinya waktunya hanya sibuk main dunia sosial, untuk belajar tidak. Ya. Amal soleh, berapa banyak dari muslim, saudara muslim kita, tapi sholat pun tidak dia. Dia tahu sholat wajib, tapi dia tidak mau melakukan sholat. Zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Puasa Ramadan, hanya awal-awal saja, berikutnya banyak mereka tak mau berpuasa. Haji, mereka mampu memilih, punya uang, punya kendaraan banyak, uang ada, tapi tidak mau dia mendaftar haji dan berangkat haji. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti hidupnya apa? Penuh dengan kegelapan maksiat. Tidak ada hidayah untuk tauhid, tidak ada. Berarti hidupnya banyak syirik kepada Allah. Tidak ada hidayah untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berarti yang dia lakukan itu bid'ah melulu. Berarti dia jauh dari rahmat Allah. Nah inilah bahayanya. Kalau sehat, ya sehat dia. Itu menu umum. Kalau kaya, bisa jadi dia kaya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau seseorang itu yang dicari hanyalah harta saja, maka apa bedanya dia dengan binatang ternak? Apa bedanya dia dengan bahaim, dengan binatang? Tak ada bedanya, kata Imam Ibnu Qayyim. Karena itu menu umum. Ya kan? Binatang juga mendapatkan harta, mendapatkan makanan, mendapatkan kesehatan, menikmati alam semesta, menghirup udara, menikmati pohon, menikmati lautan, menikmati daratan, menikmati tanah, menikmati dataran tinggi, menikmati dataran rendah, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua dinikmati oleh binatang. Manusia juga bisa menikmati dataran tinggi, menikmati dataran rendah, menikmati sumber alam semesta. Dia bisa kaya dari situ, bisa memiliki harta, bisa sehat bugar tubuhnya. Tapi ini semua adalah menu umum. Menu tempe penyet, kerupuk, nasi, itu semua orang menikmatinya, jemaah. Jadi kalau kondangan itu ada prasmanan buat undangan semua. Terus ada lagi prasmanan yang di pojok untuk besan sama keluarga. Apa isinya? Isinya yang buat undangan semua ada di sana. Tetapi di situ ada menu-menu yang tidak disajikan untuk semua undangan. Tapi menu yang hanya disajikan kepada para undangan khusus saja karena barangnya kemahalan. Kan gitu kan jemaah? Dah begitulah kira-kira. Jadi orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah berarti inilah yang mahal yang harus kita cari. Kalau dia terhalang dari rahmat Allah yang khusus ini, maka nasibnya kemana? Ya neraka jemaah. Ini faedahnya. Faedah yang kedua, makanya yang kita minta kepada Allah itu apa? Masa yang diminta hanya ini aja? Minta
duit, minta harta, minta sehat, itu doang. Tidak, mintalah harta dunia yang bisa menambah ilmu kita dan hidayah yang mahal. Karena orang yang dikasih hidayah sama Allah pasti hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Orang yang dikasih hidayah pasti bahagia dunia dan akhirat. Ya, ini menjawab pertanyaan kedua yang panjang nih ya. Wallahu alam. Nah, silakan pertanyaan Baik. berikutnya. Nah, Ustadz, ada pertanyaan berikutnya dari saudara Deki Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz Nizar, bisa atau bolehkah kita setiap mengawali hari meniatkan cukup sekali saja untuk semua aktivitas kebaikan atau ibadah dan sedekah di pagi hari cukup dengan membaca bismillah saja? Atau setiap kita mau melakukan ibadah baru membaca bismillah? Terkadang lupa untuk membacanya jika harus terus berulang dalam kegiatan sehari-hari. Dan bagaimana solusinya jika lupa membacanya dan pekerjaan atau ibadah sudah selesai dilakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, orang memulai pekerjaan nggak baca bismillah pun ya bisa Anda melakukan pekerjaan. Nggak berdoa pun Anda bisa melakukan pekerjaan. Ya, contoh, keluar rumah nggak baca doa. Bisa nggak? Ya bisa Anda keluar rumah nggak baca doa. Ya, bisa nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya, bisa lah. Masuk kamar mandi nggak baca doa, bisa? Bisa, bisa Anda. Orang beraktivitas sedangkan dia nggak sholat, bisa beraktivitas? Bisa lah. Itu kan rahmat umum. Tapi kalau dia keluar rumah nggak baca doa, nggak berzikir dulu, apakah aktivitas dia dalam keseharian itu di luar rumah mendapatkan perlindungan dari Allah, rahmat khusus dari Allah? Enggak lah, kamu nggak doa kok. Nah, rahmat khusus kalau dapat rezeki, rezekinya halal, terjauh dari setan, tetap bisa beraktivitas ibadah, sholat, nggak dipengaruhi oleh keburukan fitnah-fitnah. Kenapa? Tadi keluar rumahnya baca doa. Dapat khusus dia. Ya, masuk kamar mandi, ya bisa dia masuk kamar mandi. Tapi kalau nggak baca doa, ya temenan sama setan di kamar mandi. Tapi kalau masuk kamar mandi baca doa, ya nggak ada setannya, jamaah. Simpel kan? Makan, makan nggak baca Bismillah, ya bisa anda makan nggak pakai bahasa Bismillah, ya bisa, anda kenyang kenyang. Tapi sambil makan temani setan, ikut nimbrung sama anda. Tapi kalau mau makan baca Bismillah, maka setiap biji dari makanan beras itu, nasi itu akan berkah, bernilai ibadah buat kalian, dapat pahala. Ditutup dengan baca Alhamdulillah. Berarti semua aktivitas dia akan menghasilkan rahmat Allah yang khusus tadi itu. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Yang berikutnya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum. Selanjutnya dari hamba Allah. Pertanyaannya, sebentar Ustadz. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya terkait penyembelihan. Bolehkah kita berkurban saat Idul Adha dengan diniatkan untuk ibu yang telah meninggal rahimahullah? Barakallahu fikum. Ya, berkurban karena Allah, niatnya agar pahala dari kurban ini diberikan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Boleh nggak? Nah, di sini para ulama, ini masalah fikih ya, ini masalah fikih ya. Ini masalah fikih di luar konteks dari bahasan tauhid. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama fikih berbeda pandangan dalam hal ini.
Sebagian dari mereka mengatakan, oh itu dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Rasulullah SAW tidak pernah berkurban untuk keluarganya yang sudah wafat. Para sahabat tidak pernah berkurban untuk keluarganya yang wafat. Nggak ada dalilnya bahwa mereka kurban untuk mereka yang wafat. Berarti kurban yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah kurban untuk mereka yang masih hidup. Ini dasarnya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, tidak ada masalah Anda kurban dengan niat pahalanya agar untuk orang tuanya yang sudah wafat, boleh. Kenapa? Keumuman. Keumuman dalil perintah untuk berkurban. Nah, dalil yang umum ini memberikan makna bahwa silakan Anda berkurban baik untuk dirimu maupun untuk keluarga yang wafat. Karena dalilnya bersifat umum. Ini pandangan ya. Termasuk yang membolehkan untuk orang tuanya yang wafat, diniatkan untuk orang tuanya yang wafat adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Jadi Syekh bin Baz membolehkan. Ya, kalau kita kembali kepada fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka Syekh bin Baz membolehkan kurban diniatkan untuk orang tuanya yang wafat. Ya, sepertinya kalau pada pribadi ini lebih luas kalau kita terapkan di masyarakat kita. Karena di masyarakat kita banyak sekali beli kurban, kalau di Idul Adha niat kurbannya untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk suaminya, untuk istrinya yang sudah wafat, banyak sekali. Jadi ini lebih luas untuk kita terapkan karena khilaf itu tetap terjadi dan lapang dada dalam masalah khilafiyah fiqhiyah. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada Ustadz dari YouTube Raudoh ya. Tanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan mengenai surat Al-Baqarah ayat 271 kepada kami yang belum paham. Apakah ibadah sedekah yang ditampakkan itu tidak terjatuh ke dalam riya? Jazakallahu khairan. Al-Baqarah berapa? 271. Bentar, saya buka. Al-Baqarah 271. 271. Al-Baqarah 271 Allah berfirman intu badus sadaqati fani'immahi. Jika sedekah-sedekah itu kalian tampakkan atau jika kalian menampakkan sedekah-sedekah maka itu adalah kebaikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan sedekah-sedekah itu dan memberikannya kepada kaum fakir miskin, maka itu jauh lebih baik buat kalian. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Apa maknanya? Maknanya kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua yang dilakukan hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha tahu atas apa yang dilakukan oleh manusia semua. Semua kebaikan yang dia perbuat Allah tahu. Baik kebaikan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun kebaikan itu dilakukan secara terang-terangan, Allah Maha tahu. Dan Allah akan memberikan balasannya. Semua akan diberikan balasan. Yang kedua, fi dalala ala anna israra sadaqa afdal min idhariha. Berarti ayat yang 271 ini memberikan makna bahwa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Artinya dua-duanya itu boleh. Anda sedekah di depan orang banyak,
gitu ya, dengan disebutkan nama atau apa itu boleh, tapi itu hati-hati dengan riak kan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa sedekah terang-terangan. Ada lagi sedekah yang dilakukan sembunyi, ngumpet-ngumpet, nggak ada orang yang tahu, sepi, nggak ada orang yang tahu, gitu ya. Maka sedekah yang dilakukan secara sembunyi ini jauh lebih baik daripada sedekah yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena sedekah yang dilakukan secara sembunyi itu jauh lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Ya, lebih mendekat keikhlasan karena nggak ada orang yang ngelihat, nggak ada orang yang tahu. Benar-benar faktornya adalah iman dan keikhlasan kepada Allah. Kalau secara terang-terangan itu akan rentang dengan riak, akan muncul riak. Ya, nah ini bahayanya di situ karena di depan orang banyak akan rentang riak. Nanti banyak pujian-pujian, banyak orang memuji, nanti akhirnya bangga atas pujian orang, muncul riak. Jadi perjuangan untuk menghasilkan keikhlasan di saat dia bersedekah di tengah keramaian orang banyak, di tengah orang banyak, dilihatin orang banyak, itu tentu akan jauh lebih besar perjuangan dia. Ya kan? Rentang. Tapi kalau dia apa namanya sembunyi-sembunyi, justru ini mencerminkan keimanan dia yang begitu tinggi kepada Allah. Loh, bukankah dia perjuangan itu lebih besar? Tidak. Karena kalau keikhlasan ke dalam kondisi sepi, sepi nggak ada orang, sembunyi, berarti menunjukkan bahwa ini keimanan yang luar biasa. Tidak ada dorongan duniawi dan tidak ada dorongan hawa nafsu. Jadi mencerminkan keikhlasan. Berarti amal sir, amal yang sembunyi itu lebih baik. Tapi kalau terang-terangan bisa jadi dorongannya itu karena nggak enak sama teman. Tadi sedekah 5.000. Tapi ketika di depan orang banyak, dia sedekah 10.000. Kenapa dia tadi 5.000 ini 10.000? Nggak enak sama teman. Masa 5.000 nanti diomongin teman. Ada unsur nggak enak sama orang. Nggak enak sama si fulan. Kemudian ya Pak, ada unsur duniawi, ingin dipandang orang, ingin nilai sosial dan bla bla dan sebagainya. Ada nilai duniawi, ada nilai hawa nafsu. Nah, disitulah ya yang rusaknya. Makanya yang sembunyi ini tuntutan benar-benar mencerminkan iman dia yang luar biasa. Ya, wallahu alam bishawab. Ini penjelasan. Wal aslu annal israra afdal li hadhil ayah, kata Imam Ibnu Katsir, dan kaedahnya sedekah, berbuat kebaikan dalam kondisi sembunyi ini jauh lebih mulia. Berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abu Hurairah. Apa itu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat? Apa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan disembunyiin. Dengan tangan kanan disembunyiin. Sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu. Nah, nunjukkan bahwa sedekah amal khair sembunyi itu jauh lebih mulia daripada yang dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan terang-terang dan juga satu, dua, abad anir riya, kata Ibnu Katsir, jauh dari riya, jauh dari riya. Nah, sehingga ini adalah lebih mulia, keimanannya lebih teruji dia di situ. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaannya? Iya ada Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Dari saudari Anita Rahma Rahayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya bernazar dalam hati? Seperti hanya sempat terpikir dan tidak sengaja tersebut dalam hati. Apakah itu juga wajib dilaksanakan? Jazakallah khairan. Nazar itu diucapkan, bukan gerundel dalam hati ya, enggak. Jadi nazar itu diucapkan dengan mengatakan apa? Saya bernazar. Jika begini akan melakukan ini. Nah, itu barunya nazar.
Itu namanya nazar. Tapi kalau orang mengatakan saya kepengen kalau rumah ini laku, saya ajak anak-anak umroh semuanya. Apa ini nazar? Ini bukan nazar, ini keinginan biasa. Seringkali kan mengatakan, Ustadz, orang tua kita dulu kemarin sebelum wafat, itu bernazar. Kan suka gitu anak-anak, suka waktu sebelum meninggal kemarin bernazar Ustadz. Oke, ngomongnya gimana? Ngomongnya gini, kalau rumah ini laku, nanti mama ajak kalian semuanya umroh ya. Apa ini nadar? Ini bukan nadar ya akhi. Ini keinginan biasa. Punya niatan, keinginan baik, niat baik, kalau laku tak ajak umroh. Apa itu nadar? Bukan. Loh, yang nama nadar gimana? Yang nadar gini, saya bernadar. Kalau laku, saya ajak umroh. Nah, ada kata-kata itu. Ya, harus diucapkan. Bukan gerundel dalam hati, ngomong sendiri dalam hati, terus enggak terucap. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Masuk pada prinsip yang kedua, yaitu mengenal Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri kita, kelemahan-kelemahan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.